sedia mendengar. Sejak kulihat wajahnya, ku yakin pada firman-Nya dan menyerahkan bimbangku di dalam saat yang teduh. Mazmur 109 ayat 26 sampai 27. Tolonglah aku ya Tuhan Allahku, selamatkanlah aku sesuai dengan kasih setiamu, supaya mereka tahu bahwa tanganmu lah ini. Selamat pagi, senang bisa berjumpa kembali dalam persekutuan doa pagi secara online bersama jemaat GKI Surya Utama. Sebelum kita membaca Alkitab dan merenungkan firman Tuhan yang memberikan kita kekuatan, ayo kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersuka cita jika hari ini, hari Selasa tanggal 23 Agustus, kami boleh bersama-sama persekutuan doa pagi secara online. Biarlah walaupun kami terpisah oleh ruangan, kami disatukan dalam Roh Kudus untuk memahami kebenaran firman-Mu. Roh Kudus juga yang akan memampukan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Berkata-katalah kepada kami karena kami siap untuk mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Renungan hari ini akan didasari oleh Kitab Wahyu pasal yang ketiga. Mari dibuka Alkitabnya. Kitab Wahyu pasal yang ketiga, mulai ayat 7. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan bersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Bapak Ibu, saudara yang berkata Tuhan, saya memberikan judul renungan yang didasari oleh kitab Wahyu yang kita baca tadi adalah menjaga kemenangan sampai akhir.
ada yang menarik dari kitab yang kita baca, yaitu kitab Wahyu ini yang ditujukan pada jemaat Philadelphia. Mengapa begitu? Kota Philadelphia adalah satu kota kecil di Asia waktu itu ya. Kotanya ini waktu itu sering mengalami gempa bumi. Gempa bumi datang nggak selalu sering, tidak tahu waktu. Kadang sebentar getarannya, kadang lama getarannya, kadang tergoncang hebat, kadang ya biasa-biasa saja. Tetapi sering. Dan ini juga membuat permasalahan tersendiri bagi jemaat di Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang kecil di kota yang miskin. Mereka menghadapi tantangan dari pemerintahan Romawi yang menangkap mereka, masyarakat sekitar yang memusuhi pengikut Kristus, dan juga alam yang keras. Alam yang tidak mudah karena gampang. Gempa bumi itu banyak bangunan-bangunan yang runtuh, mengancam keselamatan mereka. Dan ketika jemaat di Philadelphia menghadapi permasalahan yang rumit, nubuat, wahyu, kehendak Allah dinyatakan kepada Rasul Yohanes, mengatakan, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman yang Maha Kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Kepada jemaat di Philadelphia ingin disampaikan bahwa Kristus adalah pemegang kunci keabadian. Maka ketika engkau menghadapi pergumulan, permasalahan, pencobaan, peganglah kunci keabadian itu, yaitu Kristus. Kita tahu bahwa kunci Daud adalah menjadi raja yang sangat diidam-idamkan, datang lagi untuk menyatakan kebaikan hidup bagi umat Israel, umat Allah. Nah, di sini wahyu kepada jemaat di Philadelphia mengatakan bahwa pemegang kunci Daud yang kudus, yang benar, yaitu Kristus. Dan ketika diperhadapkan pada bagian ini, wahyu kepada Rasul Yohanes mengatakan juga bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ketika hidup sebagai pengikut Kristus, pergumulan apapun yang datang, tetap tenang. Karena di situ Kristus hadir menyertai. Karena di situ Kristus tahu kekuatan kita. Jemaat di Philadelphia adalah jemaat yang kecil, tetapi Kristus tahu. Di situ jemaat yang kecil itu dijadikan contoh kekuatan. Karena mereka tidak menyangkal firman Kristus, kehendak Kristus. Tidak menyangkal namanya. Jemaat yang kecil mengubah masalah-masalah tantangan yang datang oleh jemaat, oleh pemerintahan Romawi, keadaan alam yang susah, hidup yang susah, miskin. Tetap berpegang pada kehendak Kristus. Ubah masalah menjadi berkah. Berkah dalam pimpinan kasih Tuhan. Engkau menuruti firmanku untuk bertekun menantikan aku.
maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Pada bagian yang ketiga, setelah memegang kunci hidup dalam pimpinan Kristus, menerima Kristus, hidup dalam pimpinannya, maka terus nantikan kehendaknya dengan tekun, menantikan kuasanya. Ketika banyak pencobaan, situasi yang ada, jangan takut. Tetaplah melihat Kristus hadir di dalam. Dengan demikian, pergumulan sebesar apapun, kita tahu bahwa selalu ada jalan keluar. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Ketika situasi sulit, ayo rasakan pimpinan Tuhan melalui kehendaknya, melakukan kehendaknya. Dan dengan demikian kita tahu bahwa situasi kehidupan kita selalu hadir. Lalu menghadapinya, Kristus hadir dalam pimpinan kehendaknya, dan kita pun bisa menghadapi situasi yang sulit itu. Bapak Ibu saudara Tuhan, dalam segala pergumulan yang ada, ayo. Kristus telah hadir dalam hidup kita, memberi kita kemenangan, dan jaga kemenangan itu dalam pimpinan kehendaknya. Dan ketika kita hidup dalam pimpinan kehendaknya, maka barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Datanglah kerajaanmu saat ini dalam keluarga kami, dalam kehidupan kami saat ini, bukan nanti. Menjaga kemenangan sampai akhir artinya bahwa di dalam setiap saat suka dan duka kita selalu merasakan pimpinan kasih Tuhan. Dari jemaat Philadelphia kita belajar bahwa jemaat yang kecil, pergumulannya banyak, situasinya berat, teruslah merasakan kasih Tuhan, pimpinan Tuhan. Untuk itu, mari kita melakukan 4 hal melalui perenungan jemaat di Philadelphia ini. 4 hal itu saya kasih akronim kuat. Hal yang pertama, K adalah kuduskan hatimu pada Kristus. Ketika kita menerima Kristus, kita memiliki kunci keabadian yang bisa kita gunakan dalam kehidupan kita untuk membuka semua pergumulan-pergumulan hidup kita. Kunci itu adalah kehendak Kristus yang membuka seluruh persoalan hidup kita, bahwa selalu ada jalan keluar. Maka ketika kita menguduskan hati kita pada Kristus, kita melakukan hal yang kedua, yaitu ubah masalah menjadi berkah. Ubah masalah-masalah pergumulan-pergumulan menjadi hikmat, menjadi berkat. Jangan hanya berhenti pada permasalahan saja. Dan ketika kita tidak berhenti pada permasalahan, maka hal yang ketiga, kita mengadaptasi hidup kita dalam pimpinan Roh Tuhan. Tuhan mau apa? Kita lakukan. Tuhan mau ke sana, kita jalani. Tuhan mau begini, kita syukuri. Adaptasi hidup kita dalam pimpinan kasih Tuhan. Dan dengan demikian, hal yang keempat, T, tegar dalam segala persoalan kehidupan. Bapak Ibu saudara Tuhan, jemaat Philadelphia, jemaat yang kecil, yang pergumulannya banyak. Mungkin situasinya kayak kehidupan kita. Kemampuan kita terbatas.
kekuatan kita terbatas. Namun kita menuruti firman-Nya dan kita tidak menyangkal namanya. Bahwa kita adalah pengikut Kristus. Selamat kuat bersama dengan Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Engkau memberikan kami kehidupan yang penuh dengan kekuatan, penuh dengan sukacita. Maka Bapa di dalam surga, mampukanlah kami untuk menjaga kemenangan dalam kehidupan, menjadi kemenangan yang sejati, bukan kemenangan yang semu, karena hidup kami seturut dengan kehendak-Mu. Maka Bapa dalam surga, berkatilah keluarga kami, hubungan kami sebagai suami istri, orang tua, anak, menantu, mertua, dan sanak keluarga. Tuhan menolong kami agar ketika kami mengalami dinamika yang naik turun dalam kehidupan keluarga, Tuhan selalu menjaga kami, menjaga keutuhan, menjaga cinta kasih. Makanya Bapa, mampukanlah kami untuk saling merendahkan hati kami, tulus mengampuni, mau memperhatikan segala kebaikan dari setiap anggota keluarga kami. Kami tidak menuntut untuk dilayani, tetapi kami mampu untuk melayani dengan segala kesungguhan dan cinta kasih. Makanya Bapa dalam surga, jika ada anggota keluarga yang sedang berkonflik, kami mendoakan mereka. Kami menaikkan permohonan dalam segala ketulusan agar mereka mau berdamai. Tuhan, tolonglah agar semua yang terbaik dirasakan oleh kehidupan keluarga-keluarga yang disatukan dalam cinta kasih Tuhan. Yang bekerja, Tuhan berikan kemampuan, kesehatan, dan sukacita untuk bekerja sesuai dengan kehendak-Mu. Yang sedang sakit, Tuhan berkatilah, berikanlah hati yang gembira, berikan mereka yang sakit pemulihan, kekuatan, cinta yang daripada Tuhan saja untuk menjalani proses perawatan, pengobatan, waktu istirahat. Dan berikanlah hati yang gembira untuk keluarga yang mendampingi, untuk orang tua, anak, pasangan hidup, istri, suami yang mendampingi keluarganya yang sakit. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk mereka yang sedang dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan menolong pemulihan di rumah sakit, perawatan di rumah sakit dengan penuh cinta kasih. Berikan juga semangat dan sukacita untuk anggota keluarga yang mendampingi perawatan di rumah sakit, menjenguk, memperhatikan segala kebutuhan pasien di rumah sakit. Berkatilah juga dokter dan perawat ya Bapak di setiap rumah sakit agar mereka juga boleh mendapatkan segala kebaikan. Berkati keluarga dokter, keluarga perawat yang ada di rumah, mereka juga boleh merasakan kebaikan. Kami berdoa ya Bapak untuk Poliklinik GKI Surya Utama, biarlah poli gigi dan poli umum boleh terus melayani Tuhan. Tuhan mempercayakan GKI Surya Utama untuk pelayanan kesehatan melalui poliklinik, agar itu juga boleh dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar dan siapapun yang membutuhkan. Bapa di dalam surga, kami berdoa untuk majelis jemaat GKI Surya Utama agar selalu memimpin gereja ini penuh dengan sukacita. Dan kami menjadi keluarga dalam tubuh Kristus yang persekutuan, kesaksian, pelayanan memuliakan nama Tuhan. Kami berdoa untuk setiap komisi, kami berdoa untuk para panitia-panitia yang dibentuk untuk boleh melaksanakan tugas-tugasnya. Kiranya dipimpin oleh majelis jemaat, boleh melaksanakan semua kegiatan-kegiatan bergereja dengan baik. Ya Bapa di dalam surga, kami membaca di warta jemaat tentang pemilihan penatua masa pelayanan tahun ke depan. Tuhan, berkatilah agar kami sebagai anggota jemaat boleh turut serta dalam proses pemilihan penatua, memilih bakal calon penatua yang akan memimpin gereja Tuhan pada masa depan penuh dengan sukacita. Dan
para bakal calon penatua juga siap untuk dipanggil pelayanan sebagai pemimpin gereja di GKI Surya Utama. Bapa di dalam surga, Engkau juga akan selalu memberkati Republik Indonesia, pemulihan COVID yang terjadi di seluruh negeri bahkan dunia. Tuhan berkati aparat pemerintah, bahkan masyarakat untuk bekerja sama untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19 agar kami semua boleh diselamatkan, agar kami semua boleh menjalani kehidupan dengan normal sehingga kami boleh merasakan sukacita. Bapa di dalam surga, inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kasih Tuhan